Assalamualaikum Bang Kilwa. Gimana tuh rasanya? Perasaannya, rasanya, apa yang dirasakan? Coba cerita biar kita bisa koreksi. Waalaikumsalam Bang Andi. Awalnya seperti gerakannya itu ada yang ceket-ceket, jadi kayak eh, ada yang gandoli, istilahnya apa gandoli itu, ada yang menarik, jadi kayak tarik menarik gitu. Kayak antara tarik menarik lah, terus pikiran pun begitu, kadang gelap, ingat enggak gitu dalam pikiran, kadang sadar kadang enggak. Terus waktu Bang Andi mandunya dengan sambil Allah itu sambil nangis itu, nah di situ tuh ada getaran dari dalam itu, langsung getar itu di hampir akhir-akhir video itu waktu Bang Andi mandu sambil suaranya seperti nangis itu di situ saya bisa berserah total. Di situ baru pikiran nggak ikut-ikut. Awalnya pikiran itu ada enggak gitu. Terakhir itu bisa berserah total. Itu tadinya terjadi getaran-getaran itu. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Alhamdulillah pengalaman Bang Kilwa itu menjadi contoh dan pelajaran untuk kita semua ya. Jadi saya mau sedikit menjelaskan tentang gerak rasa ini. Gerak rasa ini sebenarnya bisa dipakai untuk apa saja. Mungkin di luar sana orang memakai untuk kesaktian, untuk hikmah, untuk tenaga, untuk kekuatan. Tapi kalau kita kan nggak ke situ arahnya. Kita arahnya mengenali daya Allah, mana kehendak diriku dan mana kehendak Allah. Jadi gerak itu kita bedakan, mana yang betul ini memang aku yang berkehendak bergerak dan mana yang Allah berkehendak bergerak. Jadi di situ kita bisa mengenali daya Allah. Jadi kenapa saya buat panduan itu biar teman-teman bisa coba di rumah walaupun kita jarak jauh tapi dayanya sampai ya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman akan terarah dan terbimbing atau istilahnya ikut daya lah, ada energinya. Dan yang ketiga, di situ ada sebagai pendeteksi kalau memang di diri kita ada yang nggak beres akan ketahuan. Makanya saya bilang rekam. Kalau memang di diri kita ini banyak jin-jin yang gandoli atau kodam-kodam yang datang sendiri, mungkin dari amalan-amalan kita terdahulu, di situ akan ketahuan. Nggak bisa dibohongi. Karena apa? Energi zikir ini, energi ke Allah ini sangat kuat. Jadi ibarat kata selama ini dia sembunyi, nggak pernah kita mengetahui bahwa dia ada bersama kita. Tapi ketika kita serang dengan daya Allah itu, di situ dia nggak kuat dan muncul. Dia akan menunjukkan eksistensi dirinya. Nah, di situ timbul dari gerakan-gerakan itu ya. Jadi kita bisa baca itu. Nah, di situ kita kalau sudah tahu, kita pelajari lagi. Kalau memang makhluk itu sudah bersama kita, apa sifat-sifatnya yang menguasai kita selama ini? Mengapa kita selalu bermaksiat? Mengapa kita selalu, kalau dibilang ya karakter kita karakter setan. Sifat kita sifat setan, muka pun kayak setan. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya karena setan bersama kita tanpa kita sadari. Nah, jadi ketika sudah tahu, oh, ternyata benar aku belum bersih, ternyata ada yang negatif di diriku. Kalau kita sudah ketahuan ke situ, kuatkan ke Allahnya. Ya.
Jadi ini bukan saya ngomongin Bang Kilwa, enggak, ini untuk semua. Untuk semua ini. Makanya bagus bagi yang mau merekam jujur apa adanya, mau belajar. Itulah zero. Ngapain malu kita kalau mau belajar? Cuman orang coba sendiri tapi nggak direkam. Takut dia. Takut terbaca. Ya, wilayah ini nggak bisa bohong memang. Takut dia terbaca. Ya gimana kita mau kasih solusi? Gimana kita mau kasih nasihat? Kalau kita belum tahu sebab akibatnya. Kita belum tahu gejala-gejalanya. Ya. Makanya disitulah tujuan saya suruh rekam itu biar kita bisa koreksi. Ya. Jadi untuk Bang Kilwa dan teman-teman yang lain, dicoba aja sering-sering itu ya. Putar itu audio itu pakai speaker besar itu, karena apa? Energinya ada di situ. Ya. Kalau perlu pakai headset, kan saya udah kasih yang audio itu. Nah, pakai headset aja jadi kita sendiri yang dengar. Nah, kalau bisa harus ada teman. Kenapa saya bilang harus ada teman? Ya takutnya kesurupan nanti. Ya siapa yang bantu, siapa yang sadarin kalau nggak ada teman? Ya. Tapi kalau kita betul nekat, aku mau kesurupan lah, aku kuatnya ke Allah, ya nggak masalah. Ya. Di situ akan ketahuan itu. Selama ini bertahun-tahun dia sembunyi, nggak tahu kita. Jadi benar itu, ini bilang Bang Soibul tadi. Apa aja sifat-sifatnya, saya kan pancing aja. Apa aja Bang sifat-sifatnya, dijelaskan sama Bang Soibul lah, udah cocok itu. Masuk Pak Eko, ya kan. Nah, jadi kalau betul mau bersih, sebenarnya kita tuh ya bisa ruqyah diri sendiri, asalkan kita kuat ke Allahnya. Tinggal kita amalkan sungguh-sungguh, betul-betul. Jadi macam Bang Kilwa, antara sadar dan gak sadar itu dia sudah mendominasi tuh. Hampir kesurupan tuh sebenarnya. Ya kan, sebentar sadar, habis itu hilang kesadaran, sebentar sadar, hilang kesadaran. Dia mau ambil alih. Nah, tapi karena mungkin mendengar suara saya terus Allah, 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 di situ dia nggak bisa masuk. Karena Bang Kilwa fokusnya ke Allah. Tapi kalau hilang kesadaran masuk itu. Kesurupan pasti. Jadi kita harus kenal. Nah, jadi itu kan ilmu, pelajaran. Jadi kita tanda-tandanya itu kita hafal. Kalau dia mau masuk itu apa sih istilahnya, reaksi atau sensasinya ketika kita itu mau kesurupan itu. Tanda-tanda dia mau masuk. Kita bisa menjaga diri kita, menjaga kesadaran kita. Jadi diingat-ingat itu, kondisi itu. Itu kan ilmu juga, dapat kita pelajarannya. Ya. Nah, di situ coba kita kuatkan terus ke Allah, semakin sering semakin bagus ya. Kalau bisa ini dalam berapa hari ke depan nih latih terus tiap malam. Kalau bisa siap-siap maghrib lah. Apa kita DN, nah setelah DN baru coba itu. Dayanya kan makin kencang. Kalau memang betul di diri kita ada itu energi itu akan keluar ya. Yang negatif-negatif itu akan keluar ya. Jadi jangan pernah kita merasa aku udah bersih, aku nggak ada kok. Coba dulu ya. Selama ini mungkin nggak kena energi Allah, jadi dia nggak keluar, aman dia. Tapi kalau udah kena energi Allah, di situ dia kocar-kacir, keluar dia. Dan di situ dia akan terbuang. Karena apa? Kita akan ke Allah. Nggak kuat dia ikut. Nah, disitulah dia mau menguasai kita. Biar apa? Biar kita nggak ke Allah lagi. Ya. Jadi bagi teman-teman, kita namanya belajar itu ya wajib konsultasi ya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, konsultasi. Mungkin di luar sana banyak yang bilang apa ini nggak bener nih ya, ajarannya ini. Kok ngajarin ke Allah orangnya kesurupan.
Ya itu kan orang kalau prasangka jelek ya begitu prasangkanya. Padahal kita justru membersihkan. Gimana kita mau bisa ke Allah? Kita aja masih banyak berhala diri kita. Masih banyak yang gandoli. Masih banyak yang menjadi hijab. Gak bisa kita ke Allah kalau itu belum bersih. Ya. Makanya dalam DN kita itu kadang sebentar aja udah nggak tahan. Karena apa? Itu yang menghalangi. Sebentar aja udahlah cukup lah. Kayak ada perintah itu udah stop, cukup, nggak usah kau lanjutin. Akhirnya apa? Berhenti DN kita. Kita rasa ya itu diri kita yang belum mampu, padahal itu yang mendominasi. Ya. Dan sifat kita, sikap kita, akhlak kita semua itu tercerminkan dari mereka. Kalau mereka sudah yang menguasai, ya udahlah, akhlak setan. Ya. Prasangka buruk udah setan itu. Sikit-sikit dibisikin kita yang buruk-buruk. Curiga nggak menentu udah setan. Apalagi sama orang suuzon aja jelek terus prasangka kita, udah setan. Ya. Nggak penyabar, pemarah, ya udah setan semua itu. Ya nggak. Pemarah itu sifat setan. Karena apa? Api ya kan. Nah, sikit-sikit marah, udah setan. Jadi jangan dibilang kita aku udah bersih, nggak ada yang bersih. Ya, saya pun masih banyak setannya. Makanya kita ke Allah terus, sama-sama kita bersihkan. Ya. Nah, jadi samalah semua kita betul-betul ke Allah. Kalau nanti dia akan tersingkir pelan-pelan, dia akan menghindar pelan-pelan. Kalau enggak, kalau kita terlalu kuat kita ke Allahnya, hancur dia, nggak sanggup dia, hancur. Kalau dia masih juga mau ganggu, dia masih juga mau bersama kita, hancur. Ya, jadi tinggal bagaimana kita, aku ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah terus. Gak usah kita pikirkan dia masih ada nggak ya, dia masih ganggu nggak ya, gak usah dipikirkan. Yang penting ke Allah, ke Allah, ke Allah, terus ke Allah. Itu akan tersingkir dengan sendirinya. Ya. Cuma kebanyakan kita baru kita coba, takut aku bang. Kalau takut ya sudah. Gimana mau bersih? Ini hanya orang-orang yang nekat ini. Ya. Salut saya sama Bang Kilwa, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa gimana-gimana, mau Bang Kilwa rekam, mau berbagi, mau bertanya, itu betul orang mau belajar. Yang kayak yang lain, coba nggak mau rekam dia, takut dibaca, malu dia, nampak pula setan ya kan. Ya ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk yang semua. Ya kita sama-sama belajar lah ya. Sama-sama belajar, mudah-mudahan kita semakin lurus kepada Allah, semakin bersih ya. Jadi terbuka aja lah, kalau betul kita mau belajar terbuka aja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.